kami hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Beri puji, beri hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersorak-sorak demi nama-Mu Tuhan. Mari yang siap bersorak-sorak kita katakan amin. Mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan biar bumi akan berlalu. Seperti yang terjadi gempa beberapa hari ini Tuhan, tapi di dalam Yesus kita ada dalam perlindungan yang luar biasa. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi,
Mari kita serukan nama Yesus dengan glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari serukan, mari serukan, serukan, Bapa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan, Bapa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, Bapa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan, Bapa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan, Bapa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, Bapa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Tadi bersorak-sorai kepala kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari kami persilakan untuk duduk kembali. Tulah tresno Gusti Yesus, saya suwe, saya jero kasta.
Shalom. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Coba tengok kanan kiri dengan senyum, kasih senyum yang terbaik. Senyumnya mana? Nah, wis. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai ini. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini Tuhan Yesus membuat mujizat. Ini jalan salib. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Mahkota durinya menusuk pikiran kita semua, Bapak Ibu. Kau tak hatiku. Tuhan Yesus dimahkotai duri. Tuhan Yesus dimahkotai duri untuk menebus segala pikiran jahat kita, Bapak Ibu. Dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Ya, cuma itu 2 menit. Betapa sengsaranya Tuhan Yesus ya, Bapak Ibu. Tuhan Yesus dimahkotai duri. Puji Tuhan, saya pernah melihat secara nyata durinya itu, pohon durinya. Saya diberi kesempatan Tuhan untuk boleh melihat langsung durinya yang dipakai itu ternyata panjang-panjang, Bapak Ibu. Panjang-panjang. Dan waktu dibuatkan mahkota, dibles, ini menembus pikiran. Luar biasa Tuhan Yesus. Bapak Ibu, dalam cuplikan tersebut saya garis bawahi bahwa Tuhan Yesus dimahkotai duri itu untuk menebus segala pikiran kita yang jahat, Bapak Ibu. Ya, pikiran tadi sudah disampaikan. Kira-kira tadi ayat yang pertama tadi ayat berapa? Di mana? Di Alkitab di mana? Ya nanti itu di Markus ada, di Lukas ada. Bapak Ibu saudara kasih, sebelum kita akan merenungkan firman, kita akan sharing kebenaran firman, kita akan lihat ini. Di Ibrani 4 ayat 12 dikatakan di sana, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan susup. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita, Bapak Ibu. Sebab firman Allah hidup. Amin. Bapak Ibu saudara bisa renungkan. Coba ya, Bapak Ibu coba. Bapak Ibu hari ini membaca firman Tuhan mungkin di ayat ini atau di ayat apa? Wah, dapat terima seperti ini, punya makna seperti ini. Nanti berikutnya, mungkin hari berikutnya sampai baca dengan ayat yang sama, pasti akan mendapatkan yang lain.
Artinya apa? Memang benar-benar firman hidup. Firman hidup. Hidup itu ada, bergerak, berkembang. Itulah Bapak Ibu coba nanti ya. Baca satu ayat aja, satu ayat. Saya baca. Nanti Bapak Ibu dapat rema apa dari firman Tuhan itu. Dan kemudian hari Bapak baca firman ini, pasti akan mendapatkan sesuatu hal yang lain. Itulah firman kita hidup. Dikatakan di sana juga kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Bapak Ibu tahu pedang bermata dua? Tahu ya? Ya apa sih? Bermadang dua itu sini tajam, sini tajam. Ya. Jadi sebelum firman ini mengena Bapak Ibu yang mendengarkan, pasti mengena yang ngomong dulu. Karena apa? Diayunkan, pasti kena dulu, baru kena jenengan. Jadi firman Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Bukan hanya untuk yang pendengar aja, bukan untuk jemaat aja, tapi juga untuk saya yang menyampaikan firman. Jadi Bapak Ibu kalau diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman, untuk diberi kesempatan untuk merenungkan firman, siap. Karena apa? Di situ Bapak Ibu juga akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Jadi jangan dikatakan, wah firman itu untuk kamu, firman ini untuk kamu, firman itu untuk aku. Di sini jangan kita nggak bisa menuduh. Nanti kan firman, itu firman itu nggak wong iku lho, sing jahat. Firman itu lho wong sing sombong. Itu bukan Bapak Ibu. Firman itu untuk saya, untuk panjenengan semua. Terus selanjutnya firman itu ada manfaatnya enggak Bapak Ibu? Pasti ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Ini di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan di sana. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Jadi firman ini adalah luar biasa Bapak Ibu. Firman ini adalah luar biasa. Sekarang ini intronya aja. Sekarang kita akan memasuki renungan firman malam hari ini. Saya akan memberi judul ini, melihat ke dalam hati diri sendiri. Artinya apa? Nanti di sini kita akan banyak introspeksi Bapak Ibu. Ojo tegang dulu, aku wedi malah tegang. Sik. Siap menerima firman Tuhan? Amin. Siap menerima Tuhan? Amin. Ayo sama-sama kita katakan ya. Tuhan Yesus, saya siap menerima didikanmu. Tuhan Yesus, saya siap menerima ajaranmu. Ya, saiki jawil kanan kiri. Ayo jawilan kanan kiri, katakan siap terima yo. Haleluya, luar biasa. Ayo kita mulai. Tadi yang intro dari video ini diambil di sini. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Ini ya, saya katakan. Bisa dibaca ya? Kita sama-sama ya, bareng-bareng ayo. Ya, Markus 7 ayat 20 sampai 23. 1 2 3. Katanya lagi amin Bapak Ibu. Jadi di ayat 20 katanya lagi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Tetapi saya kalau Bapak Ibu ini referensi untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Saya baca di firman Tuhan di firman Allah yang hidup itu VAYH. Itu jadi kalau saya biasanya buat itu saya ada ini dua. Jadi ini perjanjian baru. Ini ini yang VAYH, firman Allah yang hidup. Saya bandingkan, justru banyak inti-intinya itu apa tuh? Kalau di ayat 20 di sana dikatakan apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Tetapi di VAYH yang menambahkan pikiran kitalah yang menajiskan. Jadi terlalu intinya terfokus di situ. Jadi di situ pikiran kita yang menajiskannya. Di sana masih
luas. Terus sebab dari dalam hati dari orang yang timbul segala pikiran jahat, percabulan dan selanjutnya. Terus yang 23. Semua pikiran jahat yang keluar dari dalam hati itulah yang menajiskan kalian. Ini di VAYH ya. Dan menjadikan kalian tidak layak di hadapan Tuhan. Yang di sini. Semua hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Tetapi di sini di firman Allah yang hidup itu dikatakan semua pikiran jahat yang keluar dari dalam hati itulah yang menajiskan kalian. Langsung disebutkan. Dan menjadikan kalian tidak layak di hadapan Tuhan. Kita bisa mencari referensi-referensi firman Tuhan yang sederhana, hidup sehari-hari itu banyak. Nanti ternyata itu firman Tuhan itu tadi yang saya katakan bahwa itu hidup, pasti akan mengubah. Oh ternyata ini toh yang dimaksud. Oh ternyata ini, pasti gitu. Pasti kalau Bapak Ibu baca terus di firman Allah karena ada versi-versi dilihat. Oh maksudnya gini, ada yang terlalu fokus. Bapak Ibu saya kasih. Ayat ini merupakan lanjutan dari dialog. Bapak Ibu kalau baca mulai dari ayat 1 sampai 23 itu adalah merupakan dialog Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tentang apa? Tentang makan. Jadi kalau tradisi zaman dulu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, jadi kalau sebelum makan itu mencuci tangan itu adalah suatu kewajiban. Suatu kewajiban. Nah, di ayat ini Bapak Ibu, ahli Farisi dan Taurat itu sebenarnya mau mau memprovokasi Tuhan Yesus dan menuduh Tuhan Yesus ngelek-ngelek ke Tuhan Yesus. Iku loh murid-muridmu nggak melakukan tradisi. Sebelum makan kita harus cuci tangan. Kalau di ayat 13 Bapak Ibu bisa baca di situ harus mencuci tangan, itu tradisi. Tetapi di situ dikatakan Tuhan Yesus, apa yang keluar dari, kalau yang di dalam itu tidak menajiskan, tapi apa yang keluar itu yang menajiskan. Dalam ayat tersebut Yesus itu menegaskan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu lebih memperhatikan tradisi, lebih memperhatikan adat istiadat. Jadi mereka seringkali menempatkan kebiasaan, aturan nenek moyang itu melebihi hukum-hukum Allah, melebihi hukum-hukum spiritual yang seharusnya dia lakukan. Tradisi mencuci tangan itu sebelumnya ada Bapak Ibu kalau baca banyak sekali tradisi-tradisi lama itu. Tetapi di sini Tuhan Yesus menekankan bahwa yang masuk itu tidak menajiskan, tetapi yang keluar itu justru yang menajiskan. Jadi dalam konteks Markus 7 ayat 20 sampai 23 itu Yesus mengajarkan bahwa kebersihan sejati tidak hanya terbatas pada tindakan luar. Ya, yang bisa ditonton, cuci tangan, mengikuti tradisi, mengikuti alur. Tidak itu, tapi yang ditekankan di sini Tuhan Yesus adalah yang keluar dari kita, Bapak Ibu. Itulah konteks kita. Bapak Ibu saudara terkasih, di sini dikatakan, saya baru sadar Bapak Ibu. Ya, di sini ya. Sorry. Nah, di sini dikatakan bahwa kesombongan. Di sini ada bahasa kesombongan Bapak Ibu. Ternyata Tuhan Yesus itu mensejajarkan kesombongan dengan percabulan, dengan kejahatan itu sama. Jadi di mata Tuhan Bapak Ibu, dosa apapun itu ternyata tidak ada bedanya. Kesombongan sama pencurian, kesombongan sama perzinahan, keserakahan ternyata sama. Luar biasa. Jadi nggak ada nek cek sombong itu cek durung dosa.
Ternyata ini loh, Tuhan Yesus itu sejajarkan. Orang ngomong, wah kami sosol. Mari ono Pak John dulu tadi kami sosolan aku. Jadi ya, ini saya tuh baru sadar baca-baca, baru nemukan. Mungkin Bapak Ibu nggak sadar. Wah, ini apa ya? Sepintas toh dibaca sepintas itu. Ternyata Tuhan Yesus mensejajarkan itu kesombongan itu podoe kejahatan, pembunuhan. Nah, sama. Ternyata itu. Kira-kira setelah baca ini ada saya tuh kemarin tuh merenungkan firman Tuhan ternyata. Loh, ternyata ya, aduh iki ndi apa maneh iki mau. Kesombongan, iri hati loh. Itu podo wae iki dosane podo pencurian, pencabulan, pembunuhan. Ya kalau secara kasat mata kita hidup ini kalau ada pembunuhan karo sombong itu pasti kita, pembunuh nek. Ya, saudara Bapak Ibu saudara kasih, kesombongan ternyata itu podo ae. Lanjut. Dalam kesempatan hari ini itu kita akan ngomong-ngomong mengenai menajiskan itu. Jadi ya, semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kita akan sama-sama di sini. Menajiskan ini apa sih? Artinya apa? Terpisah dari hidup. Hidup keselamatan dan persekutuan dengan Kristus karena dosa yang timbul dari hati. Bapak Ibu, selanjutnya. Nah, ini terus kita ada tips. Bagaimana menurut firman Tuhan ini supaya pikiran, supaya hidup kita itu manusia itu tidak najis. Saya catat ada 3 poin. Bagaimana supaya pikiran hidup manusia tidak najis? Pertama, memikirkan hal-hal yang baik. Bapak Ibu saudara kasih, kalau kita biar pikiran kita tidak najis, hidup kita tidak najis ini. Memikirkan hal-hal yang baik. Itu di 2 Korintus 8 ayat 21. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bapak Ibu saudara kasih, artinya apa? Artinya kita harus selalu berpikir baik, baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dalam konteks ini, memikirkan hal-hal yang baik itu merujuk pada sikap mental dan spiritual yang mengarah kepada pemikiran yang positif. Kalau bahasa Madurane positive thinking gitu ya. Jadi kita harus positive thinking ternyata Bapak Ibu. Memang kadang-kadang itu dalam hidup kita itu kadang-kadang banyak yang mengganggu pikiran-pikiran itu ya. Bapak Ibu, kita harus positive thinking. Ini mencakup memfokuskan pikiran pada hal-hal yang benar dan baik. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga pikiran. Prinsip ini penting sekali menjaga pikiran kita agar terhindar dari pemikiran negatif. Itu yang penting, pemikiran. Bapak Ibu saudara kasih, di dalam 2 Korintus ayat 8:21 yang kita baca ini. Ayat ini merupakan surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang mana itu di dalam jemaat Korintus ini mengumpulkan dana untuk menyumbang kepada jemaat-jemaat yang kurang di Yerusalem ini. Tetapi di situ banyak sekali hal-hal yang jahat. Di situ juga banyak sekali hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya di situ karena kami memikir yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan tetapi di hadapan manusia. Artinya apa? Di sini Paulus itu di dalam jemaat Korintus ini menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam pengelolaan dana yang akan disumbangkan kepada jemaat yang di Yerusalem, Bapak Ibu. Makna dari ayat ini adalah Paulus dan rekan-rekannya itu berusaha untuk bertindak yang baik, bertindak secara integritas, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia.
Bapak Ibu terkasih, kadang-kadang dalam hidup kita itu saya seringkali juga sama keluarga aja, saya contoh dengan istri aja kadang-kadang salah persepsi. Kita kadang-kadang punya pikiran yang negatif. Ternyata nanti di sini ada jawaban. Oh, ternyata kalau kita melihat di sini, kita harus membuka pikiran kita. Kita harus membuka pikiran. Ternyata berpikiran terbuka itu yang bagus. Berpikiran terbuka itu adalah solusi yang baik. Mereka yang berpikiran terbuka cenderung lebih jarang memiliki pikiran negatif. Karena orang yang terbuka pikirannya ada keyakinan bahwa selalu ada hal yang positif dalam setiap kejadian. Baik di hadapan pada hal buruk pun selalu berpikir yang positif. Ini yang terjadi kadang-kadang. Kalau saya sudah salah persepsi sama istri, dia paling maksudnya bojoku ngene. Ini kan positif ya. Yes, diem. Oh, paling bojoku maksudnya ngene. Ini positif, bukan ngene itu. Wah, positif. Yang jelek karepe bojoku sak gelepe dhewe ngono. Ini ternyata paling gitu. Tapi ini yang hal positif. Ternyata itu yang untuk menjaga atau memikirkan hal yang baik itu berpikiran terbuka. Mungkin ada pengalaman Bapak Ibu di sini mengenai pikiran ambek bojone apa geger gara-gara ambek pacare. Itu. Saya sering kali tahu. Mungkin istriku pun ada. Banyak loh. Tapi ini positif thinking atau negatif thinking? Bapak Ibu saudara kasih, kalau ada hal-hal yang bertentangan, berserbangan dengan pikiran kita harus mempunyai pikiran yang positif. Ya. Mungkin apa yang kita pikirkan dengan apa yang disampaikan kepada lawan kita, lawan bicara kita, itu mungkin berseberangan, memang berseberangan, tapi kita punya, kalau kita memelihara untuk pikiran terbuka, pasti tidak ada hal. Kita harus memikirkan hal-hal yang baik. Amin. Terus poin yang kedua, jadi meskipun kondisi tidak sedang baik-baik saja, usahakan untuk melihat dari beberapa perspektif yang berbeda dan fokuskan pada perspektif yang lebih positif. Ini kuncinya ini ternyata. Meskipun sedang tidak baik-baik saja, apapun ya kondisi seperti saya jalani, kondisi saya tidak baik, saya tinggal di dalam ini. Usahakan untuk melihat dari beberapa perspektif yang berbeda dan fokuskan pada perspektif yang lebih positif. Yang kedua apa? Bagaimana supaya pikiran atau hidup manusia tidak najis? Memiliki pikiran yang benar. Nah ini. Memiliki pikiran yang benar Bapak Ibu. Filipi 4 ayat 8. Ini harusnya Filipi 4:7 sampai 9, tapi di sini aja. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua apa? Yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirlah semua itu. Jadi memiliki pikiran yang benar. Kalau Bapak Ibu saudara mempunyai pikiran yang benar, memiliki pikiran yang mulia, memiliki pujian yang suci, semua yang sedap didengar, pasti akan ada solusi. Kita akan membuat hidup kita, membuat pikiran kita tidak akan najis Bapak Ibu. Ini kalau yang di ayat 7 itu sebenarnya ditekankan di sini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Gitu. Melampaui segala akal manusia, kita nggak bisa memikirkan rencana Tuhan, kita nggak bisa memikirkan apa yang akan terjadi, apa yang dilakukan Tuhan, kita nggak bisa memikirkan. Jadi melampaui segala akal kita. Kadang-kadang nggak masuk akal kok. Kalau berjalan dengan Tuhan itu kadang-kadang tidak masuk akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Bapak. Kalau yang di ayat 9-nya,
dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, pada Yesus, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu terkasih, artinya apa? Memiliki pikiran yang benar, mulia, adil, suci, manis, dan lainnya di dalam hidup ini. Karena di dalam hati kita sering terpikat dan terpancing dalam hal-hal duniawi, menimbulkan dosa, menimbulkan najis bagi hidup kita. Itulah kadang-kadang pikiran kita kadang-kadang jahat sendiri. Makanya saya setuju ada istilahnya kalau dianu, wis apa kata hatiku ae. Ketika ngomong gitu kan kadang ya, Bapak Ibu saudara kasih ngomong-ngomong, wis kata hatiku ngene kok. Padahal hati dia itu enggak bersih. Hati manusia itu apa? Terpancar apa? Jadi kita harus ikuti, nanti ada di poinnya. Bapak Ibu terkasih, menurut Alkitab, memiliki pikiran yang benar melibatkan pertumbuhan rohani dan pengetahuan kepada kebenaran Allah. Ini ada tips, ada beberapa bagaimana atau prinsip yang ditemukan dalam Alkitab tentang memiliki pikiran. Memiliki pikiran, prinsipnya apa? Memahami kebenaran Allah. Dari situ bisa dilihat Pak, kekecilan Pak Ferry. Bisa ya? Memahami kebenaran Allah. Itulah prinsip, kalau punya pikiran yang benar itu harus memiliki kebenaran, memahami kebenaran Allah. Memiliki pikiran yang benar membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang karakter, sifat dan kehendak Allah. Ya. Bapak Ibu, ini yang dapat diperoleh melalui caranya bagaimana untuk boleh mendapatkan itu, mendalami tentang karakter dan sifat dan kehendak Allah, yaitu diperoleh melalui kitab suci, mengalami pendalaman Alkitab, Bapak Ibu terkasih. Yang kedua adalah apa? Transformasi oleh firman Allah agar kita boleh mempunyai pikiran yang benar, mempunyai hidup yang benar, transformasi oleh firman Allah. Roma 12 ayat 2 mengajarkan tentang berubahlah oleh pembaruan budimu. Ini berarti kita harus membiarkan, Bapak Ibu, membiarkan firman Tuhan itu untuk boleh mengolah pikiran kita sehingga kita dapat membedakan kehendak Allah yang baik dan yang berkenan. Terus yang ketiga adalah ketaatan terhadap ajaran Yesus. Ini yang penting agar kita boleh memahami, kita boleh mempunyai pikiran yang benar, mempunyai kehidupan yang benar. Kita harus taat terhadap ajaran Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang keempat adalah ini, pengendalian diri dan pengaruh Roh Kudus. Salah satu di dalam buah Roh Kudus adalah pengendalian, itu di Galatia 5. Ketika kita membiarkan Roh Kudus menguasai hidup kita, Dia akan membimbing kita ke dalam segala kebenaran. Ya, jadi memiliki itulah. Jadi supaya pikiran manusia tidak najis, kehidupan manusia tidak najis, kita harus memiliki apa Bapak Ibu? Pikiran yang benar. Oke, lanjut yang ketiga. Bagaimana supaya pikiran hidup manusia? Kita ada teks 3 aja. Menjaga hidup kudus. Ibrani 12 ayat 14 sampai 15 dikatakan di sana. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih Allah. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan orang banyak. Bapak Ibu terkasih, ini ayat yang luar biasa untuk boleh kita untuk mempunyai hidup pikiran yang tidak najis. Kita harus menjaga kekudusan. Di 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini melibatkan menghindari dosa dan perilaku yang tidak berkenan Allah. Serta berusaha untuk hidup sesuai dengan standarnya
apa ini? Kehendak Allah dan prinsipnya apa? Prinsipnya itu adalah ini ya. Menjadi kudus dan memanggil kamu. Ada tertulis kuduslah kamu kudus. Kehendak Allah dan prinsipnya, oh kehendaknya Allah ya apa sih? Prinsipnya Allah itu apa? Ya ini, hendaklah kamu menjadi kudus. Itu prinsip dan seluruh hidupmu. Terus hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Standarnya Tuhan apa? Dikatakan di sana. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Tuhan Bapak Ibu menetapkan kita, memanggil kita itu bukan untuk menjadi hidup yang cemar. Melakukan kehidupan yang cemar. Tetapi apa? Tuhan memanggil kita itu untuk melainkan apa yang kudus. Memanggil kita untuk bisa menjadi kudus. Ketetapan Allah dalam hidup kita. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini yang dilakukan orang-orang yang bertobat. Jadi siapa yang ada di dalam ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu saudara kasih, kalau saya melihat di firman Tuhan ini, itu kadang-kadang manusia itu namanya kita sudah hidup baru. Itu nggak bisa kita dikuasai oleh kehidupan kita. Ya tadi yang saya contohnya, sapa kataku, aku ya wis ngene. Ya. Kan sering tahu Bapak Ibu dengar ya. Aku ya wis ngene, aku iku wonge ya wis ngene gitu. Tetapi kalau kita sudah menjadi kalau kita sudah di dalam Kristus, kita itu adalah ciptaan baru. Gak iso ngomong gitu. Aku ya wis ngene, karakterku ya ngene. Gelem gak gelem ya ngene ya. Itu namanya kita belum masuk di dalam kehidupan Kristus. Kalau kita sudah jadi itu di dalam hidup Kristus, kita itu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Nih, kalau kita jadi sudah di dalam Kristus, kita itu adalah ciptaan baru. Wis aja dieling-eling burine. Ya, aja dieling-eling burine wis apa sing dhisik aku nih, kita sudah menyengsarakan istriku, wis rasa dieling-eling saiki. Sayang ya, aku sayang Nanda. Gitu. Sayang, gitu. Lebih sayang lagi gitu. Oke Mas Aris, ya lebih sayang lagi. Walaupun kita seringkali membuat kecewa istri kita, kecewa orang tua kita membuat kecewa orang lain. Dhisik-dhisik. Karena kita jadi ciptaan baru, ayo wis itu. Jadi aja ngomong, kadang-kadang saya ngomong wis kok wis uripku wis ngene iki. Aku gelem ra gelem yo iki. Karakterku ya ngene iki. Gitu. Ceplas-ceplos dan lain-lain, itu kadang itu. Tetapi itu kalau kita sudah dalam Kristus, ya kita berjalan sesuai dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih, makna dari ayat ini adalah bahwa ketika seorang percaya kepada Kristus dan menjadi bagian darinya, pasti ia akan mengalami transformasi batiniah yang radikal. Jadi itu tidak perubahan aja, tapi perubahan yang radikal. Kalau kita ada di dalam kehidupan Kristus, pasti hidupnya akan radikal. Nek radikal itu otomatis tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang lalu. Tidak akan mengingat-ingat masa-masa lalu. Jangan seperti nyanyian apa ya? Aku masih lho ya ta. Aja, Pak. Aja dhisik kok masalah nek nyanyi aku masih terus apa? Lah aja, Bu. Aja. Jangan seperti yang dulu ya. Karena apa? Kita sudah ada di dalam Kristus. Kita adalah ciptaan baru. Jadi aja jangan seperti yang dulu. Nah. Konsep ciptaan baru Bapak Ibu ini menunjukkan bahwa iman kepada Kristus itu membawa perubahan yang mendasar. Iman kepada Tuhan Yesus itu membawa perubahan yang luar biasa. Tetapi setelah saya yakin dan percaya bahwa
kalau kita ada di dalam Kristus, itu perubahannya itu tidak hanya di dalam dan tidak hanya di luar. Tadi saya lihat Mas Haris, Mas Haris santun, Mas Haris gini. Tetapi perubahannya itu juga hanya di dalam hati, di dalam hidup kita, di dalam hati perubahannya. Makanya dalam hati terpancar kehidupan yang tadi sudah. Sekarang kalau sudah menjadi di dalam Kristus, menjadi ciptaan baru, pasti perubahan yang luar biasa yang saya katakan radikal tadi. Jadi bagaimana supaya jadi pikiran manusia tidak najis? Satu apa? Memikirkan hal-hal yang baik. Yang kedua sama-sama memiliki pikir. Yang ketiga apa? Nah, di sini oleh sebab itu marilah kita hidup senantiasa sebagai orang benar yang mempraktekkan kebenaran. Melihat ke dalam diri hati. Tuhan Yesus memberkati. Enggak. Bapak Ibu yang terkasih, kini pulanglah, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu,
diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah sawah ladangmu, diberkatilah kemanapun engkau masuk dan kemanapun engkau keluar. Apapun yang dikerjakan mulai hari ini, esok dan seterusnya, engkau dibuat berhasil dan beruntung. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia, memberi kekuatan kepada engkau. Bahkan apa tidak pernah kau lihat, dengar, timbul di dalam hatimu, semua akan disediakan oleh Bapa di surga. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat, katakan amin.